my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang sedang memendam rasa sama kamu. Jadi ini siapa yang diam-diam punya perasaan sama kamu atau lagi suka sama kamu. Ini diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan perlu kamu ingat, kalau general reading ini energi bisa vice versa, makanya ini bisa rasanya bisa tidak, tergantung energi yang paling dominan yang mana. So untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Kelibet. I'm intuitive tarot reader. Aku membaca dengan tarot, aku juga membaca dengan oracle card, aku juga pakai vision, and aku melihat warna, the color yang datang ke sini warnanya apa aja. Jadi aku nanti bisa selaraskan dengan pembacaan. So siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Beda sama pick a card dimana kamu harus memilih dengan intuisi. Kalau yang kayak general reading kayak gini, ini energi untuk semua orang, tapi perlu diingat ini disesuaikan sama kehidupan. Jadi kamu harus telah baik-baik apakah di sini ada energi kamu atau tidak. So untuk kalian yang pengen dibuatkan khusus untuk diri kamu, tidak tercampur dengan energi lain, harus menggunakan personal reading. Karena kalau personal reading itu khusus only you yang aku lihat. Kalau di sini kan beribu-ribu orang. Jadi kamu tuh harus tahu juga kalau misalnya tarot reading ini diperuntukkan untuk fun-fun, apalagi yang kalau tema-temanya seru-seru kayak gini. So aku bakal lihat langsung tentang energi kamu. Please kalau kamu mau claiming energi healing, untuk yang mau relaxing, untuk mau yang menghilangkan kepenatan, coba dihempaskan dulu, rilis dulu energi yang membelenggu kamu itu, yang ngebuat kamu ngerasa kamu butuh healing itu apa. Kamu harus tahu, and then kamu say thank you, terima kasih sama perasaan yang datang. Jadi yang namanya kesedihan itu kita gak bisa escaping, kita gak bisa lari. Yang bisa kita lakukan hanya menerima kesedihan tersebut, tapi kita juga ada batas waktu gitu, dan minta digantikan sama hal positif. Claiming energi healingnya gimana? Tonton dari awal sampai akhir. Buat ruang untuk energi positif. Kalau kamu ngerasa kayak kamu ngantuk, kayak tidur pengen merem gitu, berarti energi healingnya bekerja. So this is your energy. There is great guide, angel, divine power like God. Genesis, I'm releasing my ghost so can speak the truth. Give me permission and protection to see through people. Watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada Nine of Swords, sama ada the Ten of Pentacle. Well, kalau aku ngelihatnya entah kenapa di sini ada Scorpio. Ada yang energinya Sun atau Moonnya Scorpio, tapi di sini juga ada Libra, ada Gemini, Aquarius, energi Taurus, Virgo, Capricorn. But kalau aku lihat di sini it's all about permasalahannya balance. Masalah balance tuh dalam arti realita kamu sebenarnya baik-baik aja, cuman yang kebanyakan itu di dalam diri sendiri. Jadi kalau misalnya blessing itu ada, tapi kepenatan juga ada. Dari the Nine of Swords ini anxiety, kecemasan berlebih akan sesuatu hal. Kamu cemas, aku pengen bebas, aku pengen bisa ngapain aja, tapi ternyata kamu harus punya tanggung jawab yang besar kayak gitu loh. Kalau dari anxiety sendiri kan, ini kadang-kadang kita terlalu banyak nanya ya, terlalu banyak pengen tahu ini itu, akhirnya membuat kita cemas. Cemasnya berlebihan karena kita harus tahu semua jawaban. Yang perlu kamu tahu, kita gak bisa tahu tentang semua hal. Yang bisa tahu tentang semua hal itu cuma Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita hanya manusia biasa. Kita harus nerima, ada porsian kita untuk menyerap sesuatu, ada porsian kita gak tahu apa-apa dan gak boleh tahu apa-apa gitu. Di sini don't question about the things yang memang harusnya gak usah ditanyain gitu. Dari The Nine of Swords kadang-kadang ini juga ngomongin soal punya pemikiran yang terlalu berlebih, dalam arti gini, kayak kamu mau tidur, kamu banyak pertanyaan, banyak mikir, pemikiran-pemikiran yang harusnya gak usah dipikirin gitu loh. Jadi akhirnya kamu kuras energinya, yang harusnya kamu tidur nyenyak malah tidurnya dengan kesedihan atau kepenatan.
if you want to know, realita kamu itu sebenarnya penuh dengan blessing, penuh dengan anugerah. Kalau kamu lihat di sini kan ada the Ten of Pentacle, itu energi laki, keberuntungan. Secara financially kamu tuh beruntung sebenarnya. Ada banyak orang di luar sana yang struggle-nya mesti parah banget gitu. Sometimes kita memang manusia ngelihatnya ke atas bukan ke bawah. Nih be careful sama hal itu ya. Kita harus bisa sadar sama anugerah Tuhan. Udah bukan waktunya kita ngitung anugerah apa yang kita dapat. Ini waktunya buat kita ngerasain gitu. Kalau secara energi sebenarnya sorry, ini ada sebuah keharmonisan di keluarga. Jadi istilahnya apapun yang terjadi di keluarga kamu ini sedang keadaan yang fasenya ke arah harmonis. Aku bakal confirm dari sini. There is great God, angel of power like God and goddesses. Unless may go so I can speak the truth, give information and protection to future people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada Ten of Swords. Capek batin nih kalau kamu terjerumus terus sama pemikiran kamu dan kebanyakan pertanyaan dan kebanyakan mikir hal-hal yang gak penting, akhirnya kamu beban batin. Di sini sebenarnya yang apa ya, Ten of Swords itu istilahnya ekspektasi sosial dibarengin sama ekspektasi di diri sendiri. Jadi yang tadinya kamu sebenarnya punya standarisasi sendiri nih, cuman gara-gara terbawa sama ekspektasi sosial kamu, akhirnya kamu itu terjerat. Oke, kayaknya bener deh, aku harus kayak gini. Kesuksesan tuh harusnya ini itu, atau kesuksesan tuh harusnya kayak dia gitu contohnya. Ini harus coba dilepas. Tapi kalau aku lihat di sini, untuk beberapa dari kalian ada yang pusing banget ya, kepalanya lagi sakit ini, kayak literally secara harafiah. Ini ada yang kepalanya sakit di satu bagian doang. Cuman ini gara-gara kebanyakan stress. Ada situasi yang ending, biarkan untuk berakhir. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Aku confirm lagi ya. Tell me about their energy right now. I just need one. The people who watch this video energy right now. And the Six of Wands. Lingkungan yang baik, lingkungan yang positif itu akan juga membawa kamu ke arah yang positif. Yang perlu kamu tahu dari Six of Wands, banyak orang-orang di sekitar kamu yang sangat supportive, sangat pengen ngeliat kamu sukses. So kalau aku lihat kayak gini, yang namanya Six of Wands itu adalah sebuah keberhasilan. Ini banyak-banyakin main sama teman-teman, banyak-banyakin ngelakuin hobi. Contoh ya, kamu suka futsal, atau kamu contoh suka ngejahit, kamu suka bikin pottery, kamu suka ngelukis. Coba kumpul dalam suatu perkumpulan yang juga suka hal itu, suka hobi itu, lakukan hobi kamu. Jadi kita butuh waktu buat doing nothing. Nothing it means kayak ngelakuin spending time yang bener-bener kayak kamu gak akan regret kalau kamu ngeluarin waktu itu. Contoh kayak misalnya ngelakuin hobi, atau misalnya hobi kamu nonton sama teman-teman gitu, oke? Okay? Menghilangkan kepenatan. This is your energy. Aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut dari sini aja. Okay. There's Spirit Guide, Angel of Power like that. And it says who is this person that currently have deep feelings toward the people who watch this video, who hide their feeling, who secretly have strong feelings toward the people who watch this video. Who is this person that currently have strong feeling toward you? Five of Cups. Ada the Ten of Wands.
Kenapa aku balikin the world? Who is this person that currently have strong feelings toward the people who watch this video? Thank you. The King of Pentacles sama ada the Four of Cups. The bottom of the deck ada the King of Wands. Oke. Kita lihat dulu ya. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di sini juga ada Capricorn, Libra, Aquarius, ada Taurus. Terus kalau aku lihat di sini dia adalah tipe orang yang sebenarnya successful secara nggak kelihatan ya. Successful secara finansial ya kalau aku lihat. Successful secara finansial karena kalau aku lihat pentacle lumayan besar, dia sudah sukses di karirnya atau beberapa dari mereka memang sudah pegang karir lah istilahnya. Kan ada orang yang masih merintis cari karirnya apa kalau dia udah punya karir. Cuman dari Five of Cups di sini ada remorse, ada penyesalan. Ini ada yang masih stuck sama trauma-trauma masa lalu. Ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru karena takut yang masa lalunya terulang kembali. Cuman dari Ten of Wands sendiri dia orang yang punya responsibility yang cukup besar. Dari The World sendiri ini beberapa kalian ada yang berhubungan lewat stalking sosial media atau ngelihat dari jauh. Cuman yang namanya The World orangnya visionary. Orangnya juga lumayan populer di sosial medianya dia ya. Dia punya point of view yang cukup luas. Jadi kayak misal kalau melihat sesuatu dia ngelihatnya ke jauh ke depan sana. Cuman dari sini Four of Cups ini ada yang vice versa, ada yang tidak sesuai sama ekspektasi kamu atau ternyata kamu tidak sesuai sama ekspektasi dia, tapi dia punya feeling. Coba kita konfirmasi nanti ya. Aku ngelihatnya dia di sini juga suka melakukan hal-hal yang berbau kayak rumah tangga gitu, memperindah rumah, suka dekorasi, suka melihat hal yang cantik-cantik. Dia juga sisinya ada keibuan. Jadi ini sisi femininnya juga cukup agak besar, ada yang balance. Kalau misal feminine energi tuh orang-orang ada yang cenderungnya memang ke sisi maskulin atau ke sisi feminin, ada juga yang balance. Jadi 50-50 kalau aku lihat, tapi kalau di sini energinya femininnya besar. Jadi aku ngelihatnya suka mengayomi, suka mengasihi, suka taking care of you. Ada yang suka masak. Cuman aku lihat dari The World dia holding a globe in their hand. It means dia tuh tahu everything. Dia tahu celahnya, memperhatikan dirimu itu walaupun dia dari jauh, dia tahu selayer-layer dalamnya kamu. Jadi istilahnya gini, dia ngelihat dari segala sisi, bukan hanya satu sisi doang dari point of view-nya dia doang. Makanya dia punya kepintaran seperti itu. Cuman di sini karena ada the King of Wands, kalau kamu dealing sama maskulin, kamu berhubungan sama seseorang yang tahu celahnya untuk memasuki hati kamu. Terus kalau aku lihat di sini dia juga suka mimpi. Orangnya cukup bergairah ya soal kehidupan. Ada juga yang seksualitasnya juga menggebu-gebu. Cuman yang namanya King of Wands di sini fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Knowledge-nya bagus. Aku juga ngeliat dia bakalan memperhatikan kalau aku punya ini loh. Jadi agak untuk yang maskulin agak suka pamer untuk nunjukin kalau dia itu dominan gitu. Dominan. Okay. Untuk kalian dealing sama feminine, dia adalah sosok orang yang punya banyak kisah cinta yang bikinnya baper. Jadi di sini dari Five of Cups, Ten of Wands, banyak ketakutan soal percintaan. Ini aku harus confirm sih. Jadi aku confirm dulu ya dari tarot deck yang lain. Kita confirm dari sini saja. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses, I'm resting my wrist so I can speak the truth. Confirm about this person. Tell me more about who is this person that have a strong and deeper feelings toward the people who watch this video. Thank you. I did a star. Another Four of Cups.
Cups. Ada yang bisa divination atau meramalkan sesuatu, karena kalau misalnya di Four of Cups sama The Stars ini istilahnya penuh dengan illumination. Jadi apa yang dia lihat, karena kalau aku korelasinya ke sini kan dia bisa ngeliat dari berbagai sisi ya. Jadi dia gampang dapat sebuah informasi tentang seseorang. Makanya kayak dapat aja informasi. Contoh lagi kenal sama seseorang, oh orangnya gini, orangnya gitu. Okay, tell me more about this person. Who is this person? Thank you. Oke, financially sangat bagus. Ten of Pentacle di sini dia punya aset-aset atau dia memang lagi fokus untuk membangun aset. Cuman namanya Ten of Pentacle, dia juga bisa datang dari keluarga yang bersahaja. Karena dia dari lahir sudah punya kenyamanan secara finansial. Aku ngelihatnya di sini a lot of warisan, tapi bukan hanya harta ya kalau warisan. Yang dia dapat kayak nama belakang, last name, atau nama baik keluarga, atau memang adat istiadat keluarganya dia yang memang kental dan itu membuat dia punya fondasi yang bagus. Karena warisan itu kan bukan hanya uang. Cuman kalau aku lihat dari Ten of Cups sama Ten of Coins, it means kayak memang dia ada koneksi khusus sama keluarganya dia, kayak family person lah. Aku lihat di sini dari The Star cukup populer, kan yang aku bilang bisa di sosial media populer. Cuman dari The Star sendiri energi bintang, di mana dia berada orang-orang memperhatikan dia. Dari The Star sendiri aku juga ngeliat dia punya energi healing yang cukup besar, di mana dia bakalan bisa memberikan kasih sayang yang tulus. Dia nggak pamrih lah. Misalnya dia memberikan perhatian, dia nggak butuh perhatian balik gitu. Makanya selalu dikasih perhatian dari semesta, dari The Star sendiri. Di sini ada energi Aquarius. And then The Star itu orang yang suka art, suka film, astrologi, astronomi, psychic yang aku bilang soal divination atau meramalkan sesuatu. Dia juga ini ada yang berhubungan sama mimpi sama kamu. Bisa yang memimpikan dirimu atau kamu yang memimpikan dia. Dia pintar nulis, dia gampang buat influence orang. Jadi kayak mengarahkan orang lain tuh gampang. Influence orang tuh bukan hanya kayak kerjanya jadi influencer ya, enggak, cuman contoh ya, dia dalam satu grup dia, apa yang diomongin nih ke orang itu dengerin, kayak gitu. Terus aku juga melihat dia adalah sosok orang yang punya kedewasaan kalau bertutur kata. Gak ada sesuatu yang di hiding. Kalau if you see di sini the worldnya kan this person naked, ini juga naked, jadi nggak ada yang di hiding sama dia. Dia nunjukin dirinya dia siapa, ya udah kayak gitu. Kita ke Knight of Coins dulu ya. Cuman ini orang lama banget kalau bergerak, karena yang dia kasih bukan hanya dia kasih kata-kata atau janji, tapi dia ngasih bukti. Dia orangnya pemberani sebenarnya. Oke. Dari Four of Cups keluar 2 kali, itu artinya kayak ada yang kamu menawarkan perhatian sama dia tapi dia acuh tak acuh, atau sebaliknya. Oh my god, jadi dia menawarkan sebuah hal sama kamu tapi kamu gak nyadar. Nih ya, contoh, kamu mikirin, aduh kok aku gak ada yang deketin, mana ya cinta untukku, selalu kayak complaining seperti itu, tapi ada di depan mata kamu gak ngeh gitu loh. Ini orang ada memberikan sesuatu tapi kamu gak nyadar. Akhirnya kayak sedih, oh my god, what should I do gitu loh. Be careful, karena kesempatan ada yang datang 2 kali, ada yang kayak dia ngasih cinta, cuman lama-lama kan itu kan kekikis kalau gak disadarin gitu. So aku bakalan lihat ciri-cirinya. Kita lihat dari ini dulu ya. Kita lihat dari auranya atau colornya dia, warna warna kesukaan atau warna auranya dia. The Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, yang ada sus.
I'm listening a second. So tell me about this person. Color. Ooh, gold. Sama ada orange. Need one more deh. Cerah ya, cerah banget pokoknya kalau kamu nongkrong sama dia atau nge-hangout sama dia, dia paling bercahaya. Illuminated. Ada purple, okay. This person have fortune, enlightenment, talents, and strength. Enlightenment itu pemikirannya dia cerah, istilahnya kayak gini. Dia dibohongin nih contohnya. Itu tuh nggak akan bertahan lama gitu loh dibohonginnya, karena dalam waktu dekat dia akan tahu the truth dengan sendirinya. Dan yang namanya enlightenment, dia lagi bingung, dia bakalan dapat pencerahan, selalu seperti itu. Sama juga dalam memperhatikan seseorang, misalnya aku nih ketemu sama si A, oh aku langsung tahu nih A tuh orangnya gini gitu, intentionnya tuh ini. Di sini ada fortune, dia punya keberuntungan secara finansial, talentsnya juga banyak, dia orang yang kuat. Jadi jangan ini tuh kadang-kadang suka di misunderstanding untuk orang-orang yang weak, karena kan di sini sisi femininnya besar ya, tapi dia orang yang kuat. This is gold. Kalau lihat auranya tuh di pinggirnya ada goldnya, atau memang kayak sparkling gitu loh. Orange, happy, justice, creative, flexibility, and power. Dia orangnya membawa kebahagiaan. Justice itu istilah keadilan dan kejujuran, yang aku bilang dia seapa adanya itu loh orangnya. Kreatif, orangnya juga fleksibel, dia punya power. Ada purple, definition, intuition, spirituality, transformation, indigo. Bisa jadi anak indigo. Dia definition itu artinya bisa meramalkan sesuatu, orang yang punya intuisi yang bagus. And then this is orang yang spiritualnya terkonek sama yang di atas lah istilahnya. Itu urusan manusia, beda-beda ya. Yang namanya spiritual itu beda sama agama, dimana yang spirituality itu koneksi sama semesta, sama yang di atas. Dan itu gak ada yang bisa dijabarkan, gak bisa istilahnya gini, setiap individu itu pasti beda-beda koneksinya seperti apa gitu. Banyak melakukan transformasi dalam kehidupan. Purple. So aku bakal lihat dari karakter dan fisiknya dia. What do they need to know about this person? Who is this person who have a deeper and strong feelings toward the people who watch this video? Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sini yin and yang. Kamu sama dia berbeda banget. Cuman perbedaan kalian mengisi satu sama lain. Di sini bisa keyakinan, bisa pemahaman. Cuman perbedaan ya, ada yang bisa perbedaan, soalnya kalau perbedaan itu ada yang seberat itu perbedaannya, ada yang keyakinan dan adat istiadat, ada yang cuma perbedaan warna kulit gitu, atau perbedaan pola pikir. Biasa kucing-kucing hebah. Di sini ada art, ini konfirmasi orang yang suka seni, melakukan hal-hal yang berbau seni. Oris, Star Brothers, protect loyalty. If you see this person, dia punya teman cowok banyak. Kalau kamu berhubungan sama laki-laki, ya dia selalu berkumpul ya sama teman-teman cowoknya. Tapi kalau kamu berhubungan sama perempuan, dia teman cowoknya banyak. Jadi Star Brothers itu dia punya teman-teman kebanyakan yang loyal, itu adalah sosok laki-laki, brothers. Jadi kalau aku juga ngeliat di sini, dia punya sekumpulan pertemanan yang sangat solid gitu, atau memiliki hobi atau skill-skill yang sama. Time is not running out, trust is timing. Jadi percayalah, ini gak harus diburu-burukan, jadi percaya sama waktunya sendiri. So aku bakal lihat dari sini hair, yang kamu bakal notice sama orang ini tentang rambutnya dia indah gitu. This is gift,
this person likes to give gift. Jadi love language-nya itu memberikan hadiah atau vice versa. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu kenal orang ini bagaikan hadiah lah. It's like a gift to know this person. Shorty, bisa rambutnya pendek atau orangnya lebih pendek daripada kamu. This is chill. Orangnya tuh pembawaannya santai. Dia tuh nggak mau buru-buru, nggak mau diribetin. Pokoknya kayak asik lah orangnya. Mageran. Dia tuh orangnya gini loh. Kalau misalnya dia punya tempat yang nyaman nih, misalnya ada satu tempat yang dia selalu ke situ, nyaman, dia bakal ke situ terus. Dia nggak suka hangout di tempat yang baru dan keluar explore kemana-mana gitu. Mageran ya. Dan kulitnya juga warnanya agak kecoklatan karena, tapi kalau aku lihat kalau tanning itu biasanya orang-orang yang memang aslinya tuh bukan warna kuning langsat atau coklat. Memang mungkin aslinya putih, cuman karena kebanyakan aktivitas akhirnya tanning. Di sini aktif, orangnya cukup aktif, punya aktivitas, casual, stylenya juga casual, ya nggak riweh ya stylenya. Let me hold you tight, orangnya juga suka meluk. Kalau aku lihat ini love language-nya ada gift sama let me hold you tight. Jadi memberikan hadiah sama sentuhan. Si suka pantai. Nih, soon this person will call you, bakalan telepon kamu. So aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini, baru nanti the outcome-nya. The Spirit Guide, Angel, Fan Power, like that. Tell me about what the people who watch this video need to know about this person. Baby, just don't get it. Do you enjoy being hurt? Know you smell the perfume. Ya udahlah ya, sebel. Ada Page of Pentacle, ini bisa ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Page of Pentacle, dia orang yang bisa memanifestasikan realita. Cuman dari yang Page of Pentacle sendiri, orangnya cukup cerdik. Di sini Seven of Wands, dia punya pendirian yang kuat, dia nggak suka dipojokkan. The High Priestess ini adalah sosok orang yang, contoh ya, kamu suka lihat tarot nih, dia juga suka baca tarot, bahkan mungkin lebih pintar daripada kamu. Cuman dari yang namanya The High Priestess di sini, dia adalah sosok orang yang into atau interest sama hal-hal yang berbau occultism. Dia orang yang mau belajar juga. Dari The Ten of Cups, dia adalah sosok orang yang family person yang perlu kamu tahu. Dia juga pengen keluarga bahagia. Yang perlu kamu tahu dari orang ini, jangan melihat hanya dari sekilas aja. Orang ini punya potensi yang dalam. Jadi don't let this person pass you by lah istilahnya. Jangan dilewatkan. Masih banyak secrets, masih banyak rahasia. It means The High Priestess ini juga kartu aku yang dalam arti gini, kalau ada keluar kartu ini kayak aku disuruh untuk jangan banyak berbicara. Aku lihat di sini ada sisi yang balance. Kamu ketemu sama orang ini, there's a greater meaning. Jadi ada arti yang cukup lebih besar lagi. Oke, aku bakalan lihat dari sini. The Spirit Guide, Angel, Fan Power, like goddesses, when you guys can speak the truth, give permission and protection to see through this connection. I want to see what really happened with this connection. Give your relationship a chance, work on your partnership. Kamu juga harus usaha untuk memanifestasikan kisah cinta yang kamu inginkan. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Banyak-banyakin flirting, happy aja, having fun with this relationship. Jadi jangan dibebankan. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ini gunakan waktu, contoh ya Sabtu Minggu berdua gitu, hangout, ngobrol berdua, hati ke hati. Di sini ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Kamu kemungkinan punya past life connection sama orang ini.
kehidupan di masa lalu sebelum kehidupan sekarang sudah punya koneksi. Jadi there's a lot of familiarity sama orang ini. Oke, kau bakal lihat dari dari oracle card lagi. Nanti abis itu baru kita lihat outcome of the situation. Okay. Lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill transformation. Yang namanya epiphany itu adalah ilham, dimana kamu akan mendapatkan sebuah informasi yang tiba-tiba gitu. Lightning itu kan datangnya nggak dalam slow motion ya. Lightning itu datangnya jet gitu. Nanti kamu dapat informasi yang seperti itu. Sudden change, jet, tiba-tiba berubah. Ada shocking news, oh my god, masa sih kayak gini, kayak gitu. Surprise, ini ada bakalan hal yang mengejutkan untuk diri kamu, dan ini akan jadi tanda untuk sebuah transformasi. What do you need to know about this connection atau pesannya? Ada healthy choices, making healthy choices in love and life, self-love, self-care, and being happier. Fokusin sama kebahagiaan diri sendiri. Sudah mampu untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat lah untuk diri sendiri. Bukan dalam arti cinta aja, tapi kehidupan juga. Ini harus utamain self-love and self-care. Aku masih kepo. What do I need to know about this connection? Not today. Not dealing with hurts, avoiding conversation. Kalau person boundaries and still angry, it means sudah harus buat boundaries sama hal-hal yang memang harus diselesaikan. Cupid's Earl. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting. Nanti ada sebuah ajakan, bisa dari temen yang itu kayak surprising gitu loh. Terus nanti ada pertemuan sama seseorang, awalnya mungkin keraguan, apaan nih gitu. Percayalah, karena yang namanya jalan alam semesta tuh bukan kayak sinetron kamu jalan kemana terus papasan sama orang, gak hanya kayak gitu. Jadi bisa saja kamu harus ada kerja dulu, ketemu sama klien dulu, nanti klien yang punya klien yang lagi punya teman, di situ ada koneksi dulu lah gitu. Atau kamu hangout dulu sama teman kamu, nanti teman kamu punya temannya lagi punya teman, jadi kayak gitu loh. Jadi yang namanya pertemuan itu bukan hanya kayak sesuatu yang tiba-tiba gitu kamu ketemu papasan di mana nggak hanya kayak gitu. Jadi kalau dari sini percaya cinta itu akan datang, nanti akan datang dengan sendirinya. Ada Cupid's Earl. Nanti akan terpesona. Aku bakal lihat the outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Yeah. Seven of Wands, Lovers, sama ada pasif ya. Seven of Wands itu endurance, harus tahan banting sama godaan-godaan. Kalau kedepannya seperti apa, salah satu dari kalian akan merasa kayak terpojokan dan banyak ragu. Dari The Lovers, nanti salah satu dari kalian punya pilihan. Namanya The Lovers itu pertemuan ya sama seseorang, tapi dari The Hangman sendiri limbo. Jadi banyak ketakutan yang masa lalu akan dimulai. Selesain dulu ketakutannya, biar bisa menikmati apa yang harus dinikmati. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book push reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, aku balas itu sangat slow respon memang,
karena aku balas sendiri. Kalau misalnya kamu mau book kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.